Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita akan gali lebih dalam nih bab 10 dari buku Master Soft Skill, judulnya menarik banget, Kuda Troya. Sumber kita kali ini fokusnya di bab ini ya. Idenya itu loh, kalau banyak bisnis sukses itu ternyata lebih dari sekedar cari untung. Betul sekali. Jadi bab ini mengupas gimana para pendiri itu menyisipkan misi pribadi mereka. Seringkali kan ini lahir dari pengalaman hidup yang kuat ya, ke dalam DNA perusahaannya. Jadi kayak kuda Troya gitu. Bisnisnya sukses secara komersial, tapi di dalamnya tuh bawa pasukan, bawa tujuan yang lebih besar. Dan ini bukan sekedar corporate social responsibility atau CSR yang cuma tempelan gitu dan. Oh bukan, seringkali ini justru jadi inti strateginya. Mari kita lihat deh contohnya. Oke, kita mulai dari yang paling dikenal mungkin ya, Howard Schultz dari Starbucks. Motivasi awalnya itu kan sangat personal, soal ayahnya. Iya, pengalaman melihat ayahnya cedera, terus kesulitan karena nggak ada jaminan sosial atau asuransi kesehatan, itu membekas banget. Dan itu yang membentuk Starbucks jadi perusahaan yang peduli karyawan gitu ya. Betul. Di akhir tahun 80-an loh, ngasih asuransi kesehatan penuh bahkan buat pekerja paruh waktu yang dia sebut mitra itu, wah, radikal banget, mahal. Schultz sendiri bilang, ini upaya mencari keseimbangan rapuh antara laba dan nurani. Keseimbangan rapuh. Tapi ini bukan cuma soal baik hati kan, ada strategi bisnisnya. Nah, itu dia, ini bukan sekedar filantropi. Karyawan yang merasa dihargai, cenderung lebih loyal kan, pelayanannya jadi lebih bagus. Ujung-ujungnya ya membangun merek Starbucks, membangun keuntungan. Jadi nurani itu justru jadi gimana ya, pendorong labanya. Strategis banget. Oke, jadi investasi ke karyawan itu justru memperkuat bisnis inti, bukan cuma biaya. Nah, itu memperjelas konsep kuda Troyanya ya. Di bab ini kan banyak contoh lain juga ya, pendiri dengan misi kedua. Siapa lagi nih yang menonjol? Ada beberapa pola sih, misalnya ada yang fokusnya itu mendobrak batasan. Entah geografis, entah akses. Contohnya Linda Rothenberg dengan Endeavor. Misinya kan mendukung wirausahawan di luar Silicon Valley, di pasar berkembang. Oh iya, Endeavor. Menantang anggapan kalau inovasi cuma milik Silicon Valley ya. Tepat. Sekaligus membuka potensi pasar baru kan, sambil memberdayakan talenta lokal juga. Pola dobrak akses ini mirip sama Louis von Ahn di Duolingo nggak sih? Itu kan gara-gara pengalaman pribadinya juga ya soal TOEFL. Iya, betul sekali. Dia frustrasi karena tes TOEFL di Guatemala itu mahal dan susah diakses. Nah, lahirlah Duolingo. Misinya jelas, bikin pendidikan bahasa itu gratis dan bisa diakses siapa aja. Model bisnis premiumnya itu ya didorong misi ini. Jadi jutaan pengguna gratis itu ngasih data, bikin efek jaringan, yang akhirnya bikin versi berbayarnya laku. Misinya jadi inti model bisnis ya. Persis, bukan sampingan. Terus kalau platformnya udah gede gimana? Kayak Instagram. Apa misi kuda Troya ini bisa muncul belakangan? Kevin Systrom contohnya. Bisa aja, tapi kuncinya tetap di integrasi. Setelah Instagram sukses besar nih, Systrom sama timnya mulai mikir soal legasi, warisan. Mereka nggak mau Instagram cuma soal foto cantik, tapi juga jadi ruang yang lebih positif. Jadi, upaya melawan bullying online itu didorong keinginan bikin lingkungan lebih baik buat generasi mendatang, termasuk putrinya sendiri. Jadi fokus baru yang terintegrasi ke fitur dan kebijakan platformnya ya. Betul. Jadi bukan cuma kampanye sesaat. Lalu ada kisah transformasi nih, Scott Harrison. Dari promoter klub malam jadi pendiri Charity Water. Kuda Troyanya apa di sini? Nah, ini menarik. Harrison itu bawa pendekatan bisnis ke dunia nirlaba. Kuda Troyanya itu komunikasi dan transparansi yang radikal. Dia ganti narasi rasa bersalah yang biasa di dunia amal, jadi cerita harapan. Terus yang paling penting, dia jamin 100% donasi publik itu langsung ke proyek air bersih. Oh ya, biaya operasionalnya gimana? Nah, itu ditutup dari donatur swasta terpisah. Transparansi model gini kan membangun kepercayaan luar biasa. Jadi daya tarik utama Charity Water, beda banget sama yang lain. Cerdas sih pendekatannya. Oke, terakhir nih, Robert F. Smith dari Vista Equity Partners. Ini kan dunia private equity ya, fokusnya profit banget biasanya. Gimana misinya masuk? Inspirasinya dari masa kecilnya di komunitas kulit hitam Denver yang suportif, terus dorongan ibunya juga. Misi Smith itu dia bilang membebaskan jiwa manusia. Wah, dalam ya. Manifestasinya gimana di bisnis private equity? Ada dua cara utama.
Pertama, Vista itu dikenal suka cari potensi pada orang, bukan cuma lihat CV. Jadi kasih kesempatan ke talenta yang mungkin terlewatkan sama orang lain. Kedua, filantropi pribadinya gede banget. Anda mungkin pernah dengar, dia lunasin utang kuliah satu angkatan Morehouse College. Oh ya, iya pernah dengar itu. Nah, dia pakai kesuksesan finansialnya sebagai, yaitu tadi, kendaraan buat ciptain peluang bagi orang lain, terutama dari komunitas Afrika Amerika. Jadi semua contoh ini balik lagi ke ide kuda Troya ya. Bangun bisnis yang kuat secara komersial, si kudanya, tapi selipkan misi yang berakar kuat dari nilai pribadi pendiri, pasukannya, di dalam. Dan kayaknya misi ini bukan cuma hiasan ya. Justru itu intinya. Para pendiri ini nggak nanya, gimana ya bisnis saya bisa sedikit berbuat baik. Bukan gitu. Bukan. Tapi mereka nanya, dampak positif apa nih yang bisa saya ciptakan, yang sekaligus bisa memperkuat bisnis inti saya? Gitu pertanyaannya. Jadi misi keduanya itu malah jadi jantung strategi ya. Sumber inovasi, daya tarik talenta, loyalitas pelanggan. Tepat. Ini bukan efek samping. Ini sebab akibat yang memang disengaja dari awal. Strategis. Sungguh. Membuka mata ya melihat gimana ambisi bisnis dan tujuan personal yang dalam itu bisa nyatu dan saling menguatkan. Keren banget. Ini nunjukin kalau bangun skala besar dan bikin dampak positif, itu ternyata bisa jalan bareng. Iya. Dan ini tentu jadi pemantik ya, mungkin pertanyaan reflektif juga buat Anda yang mendengarkan. Dalam pekerjaan Anda, bisnis Anda, atau bahkan jalur karir Anda sekarang, kira-kira ada nggak sih potensi kuda Troya yang bisa Anda bangun atau temukan? Misi tersembunyi apa gitu ya? Sekecil apapun, nilai pribadi apa yang pengen Anda bawa atau perjuangkan lewat aktivitas Anda sehari-hari? Nah itu dia, sesuatu untuk direnungkan. Pertanyaan yang bagus banget untuk jadi penutup. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.